Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafi'i Al-Qamar dari Madrasah Aliyah Nurul Syaraf. Mengenang momen sakral detik-detik proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bertanggal 17 Agustus 1945 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang menunjukkan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya untuk kemerdekaan. Sebelum proklamasi, serangkaian peristiwa telah terjadi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di kediaman Bung Karno terjadi perdebatan antara tokoh pemuda dan golongan tua. Perdebatan terjadi karena golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan malam itu juga untuk diumumkan. Tapi golongan tua mempertimbangkan hal lain, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak bisa untuk diumumkan secara sepihak, melainkan harus melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh dari penjuru negeri. Di puncak perdebatan, Khairul Saleh, salah seorang tokoh pemuda, berkata, sekarang ayo kita kobarkan revolusi malam ini juga. Lalu disambut seruan-seruan dari pemuda lain. Wilkana, salah satu tokoh pemuda, berkata, apabila Bung Karno tidak memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga, maka esok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Sontak saja Bung Karno yang merasa tersinggung pun berkata, ini batang leher saya, seretlah saya ke pojok, akhiri nyawa saya malam ini juga, jangan tunggu esok. Perdebatan antara golongan muda dan golongan tua tidak bisa mencapai kesepakatan. Akhirnya para pemuda berinisiatif untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari, Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh para pemuda menuju Rengas Dengklok. Di sana, para pemuda kembali mendesak Bung Karno agar sesegera mungkin untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan secepat-cepatnya. Sementara di Jakarta, Ahmad Subarjo dan Wilkana melakukan suatu perundingan. Setelah sepakat, akhirnya mereka kembali dan menjemput Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Malam hari, pada tanggal 16 Agustus 1945, di kediaman Laksamana Maeda, teks proklamasi dirumuskan. Rumah Laksamana Maeda dipilih karena ia menjamin keamanan tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Setelah selesai dirumuskan, maka diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 5 pagi hari, para tokoh-tokoh bangsa pergi meninggalkan rumah Laksamana Maeda. Dan mereka berencana akan membacakan teks proklamasi di kediaman Bung Karno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Suasana di rumah Bung Karno saat itu sangat sibuk. Wilkana sibuk mempersiapkan acara, Suhut sibuk mempersiapkan tiang bendera, dan Ibu Fatmawati menjahit kain bendera merah putih. Sebelum tepat pukul 10, Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari depan rumah. Meskipun sangat sederhana, Bung Karno dan Bung Hatta berjalan mendekati mikrofon. Dengan suara lantang, Bung Karno membuka dengan berpidato, dilanjut dengan membacakan teks proklamasi. Setelah teks proklamasi dibacakan, Latif Hendradiningrat, Suhut, dan juga Trimurti mengibarkan bendera merah putih. Spontan, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan demikian, berakhirlah perjuangan bangsa Indonesia. Maka dari itu kita belajar, jikalau kita memiliki cita-cita yang hebat, kita harus memiliki tekad yang kuat, pantang menyerah, dan juga mempersiapkan segalanya dengan matang. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata atau salah kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.